Okay, student. The topic of our English lesson today is when were you born? Atau dalam bahasa Indonesia berarti menanyakan kapan kamu lahir. So, are you ready to listen the explanation? Sudah siap ya untuk menyimak penjelasannya ya? Okay. Let's start with the objective. Today, you are going to study about. Jadi, hari ini kalian akan belajar tentang dates, tanggal, months, bulan, years, tahun, expression, ungkapan, yaitu yang akan kita gunakan untuk menanyakan kapan seseorang itu lahir. Okay. Now, let's start with dates. Okay, to mention dates in English, dalam menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris, kita menggunakan ordinal numbers. Okay, now first, let's listen and repeat about the numbers. Yuk, dengarkan dan ikuti untuk pengucapan tanggalnya. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Oke, anak-anak, coba kalian perhatikan di situ. Untuk penulisan tanggal, jadi ketika kalian ingin menuliskan dalam bentuk angka, itu ditambahi dengan 2 huruf. Di mana untuk tanggal 1 menambah dengan ST, kemudian 2 ND, 3 RD, kemudian untuk tanggal 4 sampai dengan tanggal 20 itu kalian tambah dengan TH ya. Kemudian tanggal 21 karena 21 itu bahasa Inggrisnya 21st berarti menambah dengan huruf ST. 22 22nd berarti menambah dengan huruf ND. 23 karena dalam bahasa Inggrisnya 23rd berarti menambah RD. Kemudian 24 sampai dengan 30 kalian menambah dengan huruf TH. Dan untuk tanggal yang terakhir 31 ya menambah dengan ST. Kenapa? Karena 31 bahasa Inggrisnya adalah 31st. Ya. Jadi itu ya yang angka yang kita gunakan untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. Ya. Oke. Do you understand? Sudah paham untuk tanggalnya? Oke, now let's continue with months. Sekarang kita lanjutkan dengan bulan. As we know, there are 12 months in a year. Ya, ada 12 bulan ya dalam 1 tahun. Okay, now first, let's listen and repeat after me. Yuk, coba dengarkan dan ikuti pengucapan bulannya dalam bahasa Inggris. January,
February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ya, di situ bulan pertama diawali dengan January dan diikuti February. Kemudian bulan yang terakhir adalah December. Okay, do you understand about months? Oke, sudah paham ya untuk nama-nama bulan dalam bahasa Inggris? Good. Now, let's continue with years. Sekarang kita lanjutkan dengan tahun. Oke, there are two ways to read the years in English. Jadi, di sini ada dua cara untuk membaca tahun dalam bahasa Inggris, ya. Yang pertama yaitu untuk tahun yang sebelum 2000, berarti kita memisahkan angka tahunnya menjadi dua bagian terlebih dahulu, menjadi 2 angka di awal dan 2 angka di akhir. For example, contohnya, tahun 1985 kita bagi menjadi 2, 19 dan 85. Berarti membacanya adalah 1985. Ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, tahun 1990 kita bagi menjadi 2, 19 dan 90. Berarti bahasa Inggrisnya menjadi 1990. 1990. Oke, untuk cara yang kedua yaitu digunakan untuk menyebutkan tahun mulai dari 2000 dan seterusnya, ya. Jadi tahun mulai 2000 atau setelah tahun 2000 kita dapat membacanya dengan langsung menambahkan kata 2000 dan diikuti dengan kata and, kemudian dilanjutkan dengan angka belakangnya. Ya, 2000 and. Oke, I give you example. Misalnya berikan contoh ya. Yang pertama, tahun 2000. Berarti bahasa Inggrisnya adalah 2000. Kemudian contoh yang kedua, 2001. Berarti 2001. Contoh yang ketiga, tahun 2010. Berarti dalam bahasa Inggrisnya 2010. Oke, what about this explanation about years? Do you understand? Sudah paham ya untuk penjelasan tahunnya? Now, let's continue with telling dates, month, and years. Sekarang kita lanjutkan dengan mengungkapkan, menyampaikan, atau mengatakan tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris. Oke. Cara untuk menuliskan tanggal dalam bahasa Inggris yaitu yang pertama, formatnya adalah tanggal, bulan, tahun, atau dalam bahasa Inggris date, month, years. Kemudian yang kedua, pada tanggal nanti menambahkan akhiran bilangan urut seperti yang bisa disampaikan di penjelasan tanggal tadi, yaitu dengan menambahkan huruf ST,
ND, RD, atau TH. Dan cara yang ketiga, menambahkan kata the sebelum tanggal jika dituliskan bukan dalam bentuk angka. Jadi maksudnya ketika nanti kita akan menuliskan dalam bentuk tulisan, kita harus menambahkan kata the sebelum tanggalnya. Ya, tapi kalau kita hanya menuliskan dalam bentuk angka, berarti tidak memerlukan menambahkan the. Oke, dan langkah yang berikutnya, menuliskan of sebelum menyebutkan bulan. Dan yang terakhir yang perlu kalian perhatikan yaitu menggunakan koma sebelum tahun. Oke, now I give you example. Ini adalah contoh penulisan tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris. Ya, yang di sebelah kiri itu adalah contoh penulisan yang tanggalnya dalam bentuk angka. 3rd of March 2020. Atau kalau dalam bentuk tulisan berarti the 3rd of March 2020. Oke. Untuk contoh yang kedua, dalam bentuk penulisan tanggalnya dalam bentuk angka, yaitu 6th of January 1991. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk tulisan tanggalnya, berarti menjadi the 6th of January 1991. Oke. Coba kalian cermati baik-baik ya. Oke, now let's continue with expression for asking someone birthday. Nah, kalau tadi kita sudah sampai ke cara menuliskan tanggal, bulan, dan tahun, sekarang kita lanjutkan dengan ungkapan yang kita gunakan untuk menanyakan lahirnya seseorang, ya. Dan ungkapan yang dipakai yaitu yang pertama, when were you born? Kapan kamu lahir? Dan nanti bisa direspon atau dijawab dengan I was born on, diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahunnya. Atau kalian juga bisa menggunakan atau bertanya dengan ungkapan when is your birthday? Nah, nanti ungkapan ini bisa kalian jawab dengan my birthday is on bla bla bla. Ya. Oke, biar kalian lebih paham. Now, I give you examples in dialogue. Miss Asih berikan contoh dalam bentuk percakapan sederhana. Ya. Oke. Untuk contoh yang pertama yaitu the dialogue is between Keiko and Vano. Di sini adalah percakapan antara Keiko dan Vano. Dan di situ sudah Miss Asih tuliskan untuk tanggalnya, ya. Tanggal 10 bulan 10 tahun 2010, ya. Untuk penulisan angkanya. Oke, di situ Keiko bertanya, when were you born? Kapan kamu lahir? Kemudian Vano menjawab, I was born on the 10th of November 2010. Ya. Saya lahir pada tanggal 10 November 2010. Okay. And the second examples, untuk contoh yang kedua, yaitu di situ ada tanggal 21 bulan 8 tahun 2011, ya. And this example is about
Aretha and Fathia conversation ya. Untuk contoh yang kedua adalah dialog antara Aretha dan Fathia. Oke. Aretha bertanya, "When is your birthday?" Kapan ulang tahunmu? And then Fathia answer, "My birthday is on the 21st of August 2011. Ya, ulang tahun saya yaitu pada tanggal 21 Agustus 2011. Oke, yuk. Now let's repeat the dialogue together. Listen and repeat after me. Ya, coba nanti dengarkan dan ulangi Miss Asi ya. When were you born? I was born on the 10th of November 2010. When is your birthday? My birthday is on the 21st of August 2011. Okay, I think that's all for the explanation. Oke, penjelasannya cukup sekian dulu ya anak-anak ya. And thank you.